Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama adalah penerapan teori-teori belajar di dalam kelas. Teori belajar yang pertama adalah teori behavioristik. Teori ini mengedepankan perubahan perilaku yang dapat diukur peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Penerapan dari teori behavioristik yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Selanjutnya, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama belajar. Saat guru melihat kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Selanjutnya, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru dituntut memiliki kemampuan memberi penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya, penerapan teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini dikembangkan salah satunya oleh Albert Bandura yang mengkritik teori sebelumnya, di mana menurutnya manusia memiliki kemampuan berpikir dari tingkah lakunya sendiri. Ada 6 penerapan. Yang pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah dalam mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan menyampaikan materi. Selanjutnya, teori konstruktivisme. Sebenarnya tidak ada definisi yang konsisten mengenai konstruktivisme ini. Yang jelas, konstruktivisme ini prinsip utamanya adalah menyusun pengetahuan dari sederhana ke pengetahuan yang lebih kompleks. Nah, teori konstruktivisme ini tidak dapat dipisahkan dari teori kognitif. Karena teori konstruktivisme membicarakan tentang bagaimana pengaturan kognitif seseorang dalam mengatur atau menyusun pembelajarannya. Sehingga dalam beberapa sumber dikatakan bahwa sebenarnya teori konstruktivisme ini bukanlah merupakan sebuah teori, melainkan sebuah epistemologi atau cara atau sebuah perspektif untuk mengajarkan teori belajar kognitif. Nah, adapun orang-orang atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam konstruktivisme itu sebenarnya adalah orang yang berbicara tentang teori-teori kognitif seperti Piaget dengan teori perkembangan kognitifnya yang berisi tentang adanya keseimbangan kognitif yang dilakukan melalui asimilasi, yaitu penggabungan pengetahuan, dan akomodasi, yaitu perubahan pengetahuan. Kemudian tokoh selanjutnya itu adanya Vygotsky yang mengatakan bahwa terdapat zone of proximal development pada perkembangan kognitif seseorang. Zone of proximal development ini merupakan jarak antara kemampuan seseorang menyelesaikan masalah dengan kemampuan yang harus difasilitasi oleh orang lain. Sehingga ciri-ciri penerapan konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran yaitu adanya pembelajaran berbasis penelitian. Kenapa berbasis penelitian? Karena seseorang itu harus menyusun pengetahuannya sendiri. Nah, di sini juga masuk teori yang dimaksud tadi oleh Piaget, yaitu adanya keseimbangan kognitif yang dilakukan melalui asimilasi dan akomodasi. Jadi setiap seseorang itu mencari sumber-sumber, maka dia akan menggabungkan sumber itu dengan pengetahuannya atau mengubah pengetahuannya dengan sumber tersebut. Kemudian adanya pembelajaran dengan bantuan teman sebaya. Ya, ini sesuai dengan prinsip yang ada pada teori Vygotsky tadi. Kemudian adanya kegiatan diskusi, sama ini
mengacu pada teori Vygotsky, yaitu seseorang dapat belajar dengan difasilitasi oleh orang lain, baik itu teman sebaya maupun guru. Adapun model pembelajaran yang sesuai dengan prinsip konstruktivisme, diantaranya yaitu ada PBL, ada PJBL, ada inquiry, discover learning, dan beberapa model-model pembelajaran lainnya yang fasilitasi student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berbasis penyelidikan. Model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama adalah discovery learning, yaitu model pembelajaran yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah problem-based learning atau PBL, yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Dan yang berikutnya adalah Project Based Learning atau PJBL, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Selanjutnya adalah studi kasus peningkatan motivasi siswa dan relevansinya dengan teori belajar. Kasus yang pertama adalah Tania berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Motivasi yang diberikan dapat berupa pemberian benda konkret kepada siswa. Teori yang terkait dengan kasus ini adalah teori belajar behavioristik, khususnya teori belajar Bruce Frederick Skinner, seperti dengan pemberian hadiah dan pujian. Kasus yang kedua adalah Samuel yang berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Untuk menjaga motivasinya diperlukan apresiasi terhadap segala bentuk kerjanya, agar ketika dalam suatu pembelajaran dia mengalami kekeliruan, dia tidak takut karena tetap diberikan apresiasi. Teori belajar yang terkait dengan kasus Samuel adalah teori belajar sosial kognitif. Baik, kasus ketiga. Sandra berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, di sini dapat kita lihat Sandra telah berumur 13 tahun. Jika kita mengaitkan ini dengan teori perkembangan mental dari Piaget, maka Sandra sudah masuk ke dalam tahap operasional formal. Tahap operasional formal yaitu ketika seseorang berada pada rentang usia 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal ini mengatakan bahwa seseorang telah memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, di mana seseorang itu telah mampu melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif atau inovatif, kemudian menggunakan penerapan abstrak dan membayangkan hasil dari tindakan-tindakan tertentu. Nah, di sini kami melihat ada dua perspektif dari pertanyaan di kasus 3, yaitu meremehkan keterampilan mereka. Di sini kami membayangkan apakah Sandra yang meremehkan keterampilan orang lain atau orang lain yang meremehkan keterampilan Sandra. Bagaimana membangkitkan motivasi pada kedua kasus tersebut. Nah, di sini kami mengambil jalan tengah, yaitu menerapkan teori pembelajaran dari Vygotsky, yaitu terdapatnya zone of proximal development atau zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal ini mengatakan bahwa terdapat jarak antara kemampuan seseorang itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan kemampuan yang harusnya dapat difasilitasi oleh orang lain, sehingga adanya zone of proximal development ini mengharuskan seseorang itu tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, akan tetapi memerlukan bantuan kelompok atau memerlukan bantuan orang lain, sehingga diciptakanlah pembelajaran yang
kolaboratif. Di sini kami memberikan solusi agar Sandra yang telah masuk ke dalam tahap operasional formal dan ini juga sesuai dengan tahap perkembangannya, mampu berpikir secara sistematis, mampu memberikan masukan kepada orang lain, begitu juga orang lain memberikan masukan kepada Sandra, sehingga tidak ada lagi seorang di antara mereka, baik itu Sandra maupun orang lain, yang diremehkan. Jadi mereka cenderung sama dalam proses belajar. Selanjutnya kasus yang keempat, Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Motivasi yang diberikan dapat berupa pemberian bimbingan pribadi. Hal ini sesuai dengan perspektif humanistik yang memandang motivasi dapat dimunculkan dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan peserta didik, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan tinggi. Adapun teori yang terkait yaitu teori belajar humanistik, di mana menekankan pada pendekatan-pendekatan humanis pada peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya Devita Clara Pusung akan memberikan refleksi mengenai penugasan kelompok yang telah saya ikuti, yaitu di kelompok 6. Satu hal yang saya percayai bahwa tugas dalam kelompok ini dapat selesai karena adanya kerjasama. Semua anggota kelompok sudah berusaha dengan sangat baik sesuai dengan porsi tugas yang telah diberikan. Semoga kerjasama ini terus diaplikasikan dalam kelompok-kelompok lainnya. Terima kasih. Melalui kegiatan pelaksanaan tugas yang dimulai dengan sesi diskusi kelompok yang aktif terhadap masalah, penulis menyadari bahwa setiap orang memiliki perspektif tersendiri terhadap suatu masalah. Untuk itu, kepekaan dari masing-masing anggota untuk saling mengerti di dalam perbedaan itu sangat penting guna terciptanya suatu proses kerja yang efektif dan efisien. Saya Muhammad Syahridani akan melakukan refleksi mengenai penyelesaian tugas dari kelompok kami. Menurut saya, penyelesaian tugas harus disesuaikan dengan urutannya. Tingkat kesulitan suatu tugas pasti selalu berbanding lurus dengan urutan dari tugas tersebut. Artinya, suatu tugas akan terasa lebih berat jika tugas sebelumnya belum diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan ada konsep-konsep tertentu yang menjadi dasar penyelesaian tugas selanjutnya yang diperoleh dari tugas sebelumnya. Selain itu, penyelesaian tugas harus dilaksanakan dengan teknik kolaboratif. Karena seseorang pasti kadang lalai dari suatu hal sehingga membutuhkan bantuan orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif Piaget dan teori sosial dari Vygotsky. Saya Nur Adhani Jalil. Menurut saya, penugasan yang diberikan selama proses perkuliahan ini membuat saya sadar bahwa pentingnya manajemen waktu. Selain itu, pemberian tugas kelompok dapat membuat saya belajar memahami orang lain yang mempunyai perspektif yang berbeda. Perbedaan inilah yang menjadikan anggota kelompok harus saling memahami agar tugas kelompok dapat terselesaikan dengan baik.